قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. في كتاب خلوقنا جمعت هذه الأخلاق الكريمة والشمائل العظيمة ساردا لها لتكون تذكرة بما يجب أن نطالب به أنفسنا ونجتمع عليه ونتعاهد على العمل به. وكل خلق من هذه الأخلاق له شرح يطول، وورد في الحث عليه آيات وأحاديث كريمة، إنما قصدناها هنا كما قلنا تذكرة وعسى ولعل أن تحين فرصة في المستقبل للكلام على كل واحد منها. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya Allah, limpahan nikmatnya Allah, karunia Allah, dijadikannya kita sebagai hamba Allah, dijadikannya kita sebagai umat Habibillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Ta'ala tutupi lagi aib-aib kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan ketika kita masih tenggelam di dalam lupa lawan Allah, Allah memberikan terus menerus nikmat agar kita ingat lawan yang memberi nikmat. Apabila seorang hamba itu menjadikan nikmatnya itu sebagai hadiah daripada Allah, yang hadiahnya nih orang umumnya kadang menganggap itu hadiah, menganggap itu biasa aja. Tapi mendapat hadiah tuh saban detik diberi orang saban kerusa saban detik lah saban hari nah diberi orang terus hadiah. Isok diberi orang mobil, esoknya pulang orang tuh memberi rumah, batu pulang esoknya memberi bini kurai, batu pulang kerja bini orang pang diberi lah, artinya dikawinakan orang tuh. Masalahnya ini kita kadang menganggap yang Allah Ta'ala beri daripada nikmat itu sebagai hadiah, hadiah daripada Allah. Nikmat itu adalah hadiah daripada Allah. Amunnya kita sadar bahwasanya setiap hari Allah itu memberi kita hadiah, orang yang paling pantas kita syukuri adalah Allah. Apapun amunnya ada orang juga memberi hadiah, yang memberi orang itu memberi hadiah, hakikatnya Allah juga yang memberi pulang hadiah. Kadanya orang itu bang, kita telah diberi orang hadiah, himung ada. Yang paling pantas menyandingi ketika orang memberi hadiah, sangit loninya lah. Nah Furqan, ikam diberi ayam Kentucky, Furqan ada orang memberi ayam, ikam kira-kira ikam sangitinya atau ikam berterima kasih loninya? Ya terima kasihan karena kan harus dia tahu kalau lah bahwasanya amun orang itu memberi hadiah berterima kah, ini sudah aja saban hari nafas diberi Allah hadiah, mata kau melihat hadiah dari Allah, kau aja detak jantung masih hadiah oleh Allah, kau aja bergerak pulang hadiah daripada Allah, kau aja pulang berpandir hadiah daripada Allah, batu pulang kau pulang berpikir hadiah daripada Allah, masih aja kada berterima kasih lawan Allah, malah hanya kufur lawan nikmat Allah. Nang kayak apa kita lawan Allah? Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur atas seluruh hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah terbesar untuk seorang hamba diutusnya oleh Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi Sayyidina Muhammad yang paling afdal, hadiah yang paling afdal? Karena seluruh hadiah itu akan berharga apabila seluruh hadiah itu bersambung hubungannya lawan baginda Muhammad. Hadiah itu kada mungkin hapas ini nafas amunnya kada digunakan gasan apa yang menghimungkan hati baginda Muhammad kada berharga. Harta hadiah daripada Allah kada disambungkan lawan asalnya barakat Sayyidina Muhammad. Kayak apa cara menyambungkan lawan Sayyidina Muhammad? Bantu ajaran baginda Muhammad dengan harta kita. Kada mungkin berkah atau mungkin kada mungkin itu berharga harta kita amunnya kada bersambung dengan apa yang membahagiakan hati baginda Muhammad. Ilmu jin kayak itu juga.
Kehebatan itu amunnya atau kelebihan yang diberikan oleh Allah amunnya kada disambungakan lawan Sayyidina Muhammad, maka inya kada berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kelebihan itu untuk membantu umat Sayyidina Muhammad, menghimungkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah daripada Allah saban hari, kenali hadiah daripada Allah, maka akan syukur yang akan diberikan oleh Allah. Saban hari kalau diberi Allah Ta'ala hadiah nih, bangun guring adalah yang membanguni kita lah. Jam jadi membanguni, itu guring bujur bian. Ada juga bahan pada mendengar jam. Kawa sembahyang hadiah daripada Allah. Mbah bangun kurai dihiga ada bini, alhamdulillah hadiah dari Allah ulang. Masykur para kai kalau sudah lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. La ilaha illallah. Sekalinya belum lagi kurai atau hadiah juga dari Allah, belum waktunya lagi. Amunnya begini aku kada hadir lagi majelis aku nih masykur nih. Hana ada hikmahnya kalau misal artinya seberataan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada hikmahnya. Terlambatnya itu hikmahnya luar biasa. Kenapa? Karena berataan kita tenggelam di dalam hadiahnya Allah. Hadiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan pulang ajibnya inilah yang super yang luar biasanya nih, ketika Allah memberikan hadiah kita Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala tambahkan lagi siapa yang bersalawat lawan Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala aku beri pulang hadiah 10 rahmat. 10 rahmat. Ini perkataan yang kayak ini mungkin agak biasa di telinga orang yang kada pecinta, tapi amunnya orang pecinta Allah, pecinta Sayyidina Muhammad, satu kali jeninya baca salawat sudah bergetar jiwa raganya mendengar nama Sayyidina Muhammad, mendengar nama Sayyidina Muhammad. Makanya al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Nanti jar Sayyidina Muhammad, orang itu sangat bersengatan bakhil amunnya orang itu disebut namaku di hadapannya inya koler bersalawat lawan aku. Kenapa? Garang nyata diberi Allah Ta'ala hadiah karena mengingat Sayyidina Muhammad. Ingat lawan Sayyidina Muhammad aja diberi Allah Ta'ala hadiah 10 rahmat. Jakanya sebuting rahmat itu nah, sebuting rahmat aja, jangan akan 10 sebuting. Itu untuk seluruh kebahagiaan dunia lawan akhirat kita lakafa, maka cukup. Apalagi amunnya 10, apalagi amunnya banyak. Tapi itu terhijab bagi orang yang kada pecinta, bujur-bujur pecinta. Ya Allah, mudahan diandak di dalam hati kita cinta lawan baginda Muhammad, insyaallah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya orang yang bujur cintanya lawan baginda Muhammad, akhlaknya itu harus berakhlak baginda Muhammad. Kada mungkin orang itu cinta lawan seseorang amunnya inya kada berakhlak lawan orang yang dicintainya. Paling kada ada ainguhannya barang kada kawa bangun kaya Sayyidina Muhammad, tapi paling kada akhlak Sayyidina Muhammad itu hampir 100% kita mengamalkannya, paling kada banyak atau banyak mengamalkannya daripada kada. Makanya di sini dikumpulkan oleh Sayyidil Habib, jama'atu hadhil akhlaq, aku mengumpulkan ini akhlak yang mulia jar Habib, wasyama'ilal azimah, budi pekerti yang agung, saridan, aku menyuguhkan laha litakun, menyuguhkan itu akhlak-akhlak aku sampaikan, aku suguhkan lawan kalian itu akhlak litakuna tadzkiratan, supaya menjadi pengingat kena aku nih akhlak Nabi kah kadakah, supaya ingat bima yajibu an nutaliba, dengan apa yang telah wajib an nutaliba, yang kita cari bihi anfusana, dengan apa yang kita tuntut daripada diri kita supaya berakhlak, wa najtami'a alaih, dan kita berkumpul dengannya
membahas akhlak baginda Muhammad, wa nata'ahad 'alal amal, dan berusaha keras 'alal amali bihi untuk mengamalkan dengannya akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, jalla Allah Ta'ala, ya, pian tu di kiau peguruan himung kada. Oh, kalau terdapat Habib, fulan sini, wah, atau terdapat misalnya siapa yang guru-guru yang di sini, yang Habib Faruk aja misalnya, nang sini nang di kios sidin ngaran kita, sini aja di kios sidin. Ini Allah memanggil ya ayyuhan nas, wahai orang-orang manusia, wahai para manusia aja sini. Ini ketika itu Habib menjelaskan ya ayyuhan nas, orang yang tergetar, apalagi ini untuk manusia umum, maginya kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman non aku jalla Allah. Maginya panggilan Allah memanggil, kadang datanglah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itulah kasih, datangi lah kasih apa gerang ada di dalam ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, ya Allah Ta'ala kiau berjauh gitulah. Amun kita tuh di kiau peguruan, amun kita di kiau kuitan, atau kita di kiau bos saja jin mengiau, ada harapan Rahman kadawani datang. Wah pasti datang tuh pang bos mengiau, ada harapan. Ini Allah yang mengiau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Allah mengiau. Azim hada, ganal ini jar Habib. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, dengarin aja Allah Ta'ala, aku mengiau wahai manusia jar Allah, aku menciptakan ikam, ada yang lelakian, ada yang bebinian. Kita lakian beratan kalau lah, ada juga bebiniannya. Apa tahu Al-Quran? ada yang lelakian, ada yang bebinian, ada nang lelakian bebinian. Khunsa katanya, tapi itu jarang bang lah. Ini bisa kelamin dua. Ada nang wahini bang nang itu KW itu jangan di kada di asin itu, orang yang asli, jangan yang KW. Waja'alnakum syu'uba, aku jadikan kalian tuh ada syu'ubnya, wilayah-wilayah masing, ada yang dari Banjar, ada yang dari Asam-Asam, ini ada abah yang dari Amuntai datangan, ada yang dari Madura, Andre Madura kan, masykur kan Andre ke Madura nih, ada yang dari Padang, Dede, bos Padang mana bos Padang dia nih, dua ikung Padang nih. Syu'uba wa qabail, ada qabailnya pulang, ada qabilah itu banyak. Kalau ada qabilah Arab, ada qabilah Asia, macam-macam lah. Kenapa? Lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Ini ketika kami malam Jumat imbah maghrib itu kami hadir di Masjid Putrajaya, semajlisan lawan Syekh Ali Jum'ah, lawan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, membahas masalah ini aja, li ta'arafu. Itu aja yang dibahas, kalimat li ta'arafu itu jadi bahas. Allahu Akbar. Syekh Ali Jum'ah membahas masalah li ta'arafu, jelas akan sedih masalah li ta'arafu. Al-an jadi sekarang kita mendengarkan tausiah dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh untuk menjelaskan lagi secara terrinci makna li ta'arufu. Soalnya Habib pepandir masalah li ta'arufu pulang. Intinya ada mungkin orang itu saling kenal mengenal kecuali melalui jalan akhlak Sayyidina Muhammad. Akhlak. Jadi Syekh Ali Jum'ah akhlak. Suara sini enggak itu modelnya tah.
Jadi yang lawas dia itu membahas masalah ta'arafu aja, Habib membahas masalah akhlak. Masya Allah. Adalah orang bahkan kenalan namanya kada pakai akhlak lah. Darapan. Ini akhlak yang membawa, ini perkenalan yang membawa manfaat dunia akhirat. Ada juga orang berkenalan, lakian binian berkenalan, sekalinya pacaran, itu ada bermanfaat nih tuh, itu membahayakan. Ini li ta'arafu, untuk saling mengambil manfaat nang kayak kita nah, saling kenal mengenal. Makanya jalur guru kami, salah satu faedah daripada saling kenal mengenal, salah satu faedah daripada saling kenal mengenal, suatu saat yang kita kenal itu mungkin kenainya memberi syafaat di hari kiamat. Sekalinya Furqan memberi syafaat, nah harau kada tahu. Ada yang asalnya orangnya kafir, ta'aruf lawaninya. Kada apa-apa kita berta'aruf, kita muamalah lawan orang kafir, kada apa-apa. Orang ahli maksiat kada apa-apa. Itu Habib itu jalsahnya lawan pembuhan artis yang pembuhan LGBT, ada hadir banyak pun LGBT. Hakun aja sidin hadir. Dita'arufu, untuk saling kenal mengenal, supaya apa? Garang inya jadinya aku masih mencari jalan menuju Allah. Babang jalan menuju Allah kayak apa? Banyak adanya mun kita kada parakim pembuhan ulamanya berjauhan, di mananya dapat jalan Allah, malah jalan syaitan nah yang dapatnya pulang. Jar Habib kada tahu pang jasidin. Awalnya al-an sekarang jasidin orang itu bisa kafir, tapi oh ternyata di hari kiamat sekalinya orang kafir itu yang memberi kita syafaat, kayak apa jar? Oh ternyata ini masuk ke dalam agamanya Allah. Bahkan orang yang mu'allaf itu biasanya lebih lagi cangkal beribadah daripada kita yang sudah lawas mendapatkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini semangatnya tuh luar biasa, ini kenal lawan Allah. Oh sekalinya ini yang memberi syafaat. Sayyidina Umar asalnya apa? Sayyidina Umar itu asalnya apa? Pemabuk, makan Tuhan. Makan Tuhan kalau lah, wadai diulah Tuhan, dimakan. Hendak membunuh Sayyidina Muhammad. Kayak pak akhlak baginda Muhammad. Oh sekalinya banyak berkat Sayyidina Umar sahabat yang masuk Islam, syafaatnya Sayyidina Umar. Asalnya kafir. Jadi jangan pernah kita menghina seseorang, jangan pernah itu pengakhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghina orang, jangan mencaci maki orang, jangan mencaci orang, jangan menghina orang. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu khuluqin min hadhihi al-akhlaq, dan setiap akhlak-akhlak min hadhihi al-akhlaq yang akan disebutkan Habib kena lahu syarhun yatul. Syarahnya itu panjang banget. Orada fil hati alaihi ayatun, ini ada datang daripada Al-Quran dan datang daripada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimun al-an ahwaj, najar Habib nabah, orang muslim saat ini, zaman ini, ahwaj, sangat berhajat, ma yakunu ba'da tasbiti aqaidihim, setelah apa yang harus mereka lakukan daripada mempertahankan akidah mereka, ila tamassuki bihadhil akhlaqil karimah, mereka itu berpegang kepada akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya dijaga, akidah kita dijaga, imbah akidah itu dijaga. Nya ada juga orang yang berpandai masalah ketuhanan, akhlaknya ada bagus menyambati orang. Ini banyak nih terjadi nang kayak ini nah, berpandai masalah ketuhanan, oke. Sampai ke aras itu pandil, akhlaknya kada bagus, menyambati orang, mencaci maki orang, meremehkan orang. Di mana gerang? Iya ini nak kada mau umpati jalur babuhan para aulia Allah. Amunnya sudah jadi beliau ba'da tathbiti aqaidihim, akidahnya sudah dijaga, akidahnya bagus. Napa pulang imbah akidah itu tamassuk bihadhil akhlaqil karimah. Orang yang ahli aqaid pun, orang yang ahli tauhid pun, orang yang ahli syariat pun, orang yang bertasawuf pun harus mempunyai akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi
Ada orang yang hafal Quran, ada orang yang hafal hadis ribuan, hafal tafsirnya ribuan, ya Allah tafsirnya ribuan juga, harat bepandir, tapi ujung-ujungnya mengkafirkan orang. Kenapa? Akhlaknya kadada, akhlak kadada. Nih akhlak ini penting bener, ini akhlak nih nah. Akhirnya kena mencaci maki orang, kan? Wal qiyam dan budi pekerti, wal muthuril ulia dan misal-misal yang mulia, allati hiya min asbabi tathbitil aqaidi aidan. Jarsidin amunnya hendak memperkokoh akidah, bukan hanya belajar kita ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan ilmu syariat, dan untuk memperkokoh itu akidah harus berakhlakul karimah. Ada guru-guru lah misalnya tuh pandil masalah harat, pandil akhlaknya kada bagus, menunjukkan orang itu kada berilmu. Makanya jar sebagian orang soleh hendak mengetahui tinggi pangkatnya seseorang dalam keilmuan, lihat di akhlaknya. Akhlaknya kayak apa? Amunnya akhlaknya tinggi, ilmunya tinggi. Amun akhlaknya bobrok sekalipun ilmunya banyak, itu kada berilmu. La ilaha illallah. Ini nih jalan kalau sudah contohkan, kalau lah ilmu banyak, nah di rumah nih banyak benar lampu. Lampunya kan ada 2 buting ini aja bang, 100 kurai. Sini lampunya 100 buting, tapi kada ada listriknya, kada bercucuk, nah kayak apa? Biar cucukannya sebuting aja, cucukannya 2 buting aja, cucuk dulu hanya menyala yang 100 ini. Ini akhlaknya, nah listriknya ini akhlaknya. PLN-nya siapa? Sayyidina Muhammad. PLN-nya tuh Sayyidina Muhammad. Biar 100 tarangnya ini nah di rumah ini nah 100 buting banyak, maksudnya bermanfaat lah, kan dicocok di listrik. Kada bermanfaat, kadap menghadapkan orang pulang. Ini ngalihnya menyesatakan orang pulang. Han, nya kada dicucuk lawan saya, kada dicucuk listriknya tuh nah. Alirannya pun harus bujur. Aliran listriknya itu ke PLN, sumber PLN dunia akhirat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. PLN itu apa? Ji, nah Haji pegawai di PLN kalau apa? PLN, pembangkit, hah? Perusahaan listrik negara, kayak itu kah? Nah ya, perusahaan listrik negara. La ilaha illallah. Perusahaan listrik negara. Nah itu bang sudah. Wahiyya minal asbabi tathbitil. Nah ini akhlak ini nah termasuk memperkokoh akidah jar Habib. Amunnya kada akhlak, akidahnya tuh kada bagus saja. Sekalipun hanya berpandir masalah ketuhanan harat. Pasti jatuh. Sawaun minhumul alim, berarti sawaun minhumul alim, ada kalanya daripada mereka itu al alim fi ilmih, orang yang alim dalam keilmuannya, amunnya kada berakhlak, akidahnya bobrok. Alim benar berpandir masalah ilmu tauhid, ilmu fikihnya alim, ilmu tasawufnya alim, kada berakhlak, oh hati-hati akidahnya tuh akan kena jatuh ya. Awis sani'u fi sina'atihi, orang tuh nah, atau pengusaha fi sina'atihi, dalam perusahaannya rahmane. Orang tuh bisi perusahaan kada akhlak, kira-kira tuh lah perusahaannya tuh kira-kira berlanjut kah, bisa hancur kah? Amunnya kada berakhlak, tumat-tumat sangit, tumat-tumat mau mecat apa karyawan, harapan ini pasti bangkrut kena deh. Awil hakimu fi hukmi, atau seorang hakim, qadhi, hakim, dalam menghukumkan sesuatu hukum, amunnya kada berakhlak, kada mau jadi. Awit tajir fi tijaratih, atau pedagang di dalam dagangannya. Orang berdagang tuh kada berakhlak ya Pak, ada kira-kira orang menukari lah yo. Teman-teman nyangit-nyangit, ditawar orang sedikit menyangit. Wah, harapan.
kada harapan payu. Kada harapan payu. Wal amil, dan orang yang begawi bi mihnatihi, di gawiannya. Ayo Rahman, datangi bos, tampar bosnya, kira-kira isok langsung dipecat. Kan ada betah. Apa didijar kan berakhlak lalu. Sandal bos kah di kipayakannya sangit lawan bos, carinya nah diampihinya. Nah itu bang. Wa kullu wahidin minhum, dan setiap satu daripada mereka ma'a rabbih, bersama Tuhannya berakhlak. Yang kita kan lawan Allah tuh berakhlak. Makalah yang paling alih ini berakhlak lawan yang melihat tahu lawan kita mah aliban. Kita kayak apa kan berakhlak? Akhlak kita lawan sidin kita tuh nah setiap nafas diberi hadiah. Kayak apa akhlak kita lawan orang yang memberi kita hadiah? Syukurkah kadakah? Mau kaja masih tak? Mah lawan Allah nih. Takutan kada lawan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang paling tinggi dari seorang hamba kepada yang disembah yaitu Allah, taqwa zahir batin. Takwa zahir batin. Dalam artian takwa yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Itu tuh. Mudahan kita diberi Allah Ta'ala takwa zahir batin insyaallah lah, supaya kita beadab adabani Rabbi nang kaya apa hendak beadab amunnya kada jalur Sayyidina Muhammad. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengadab aku jar baginda Muhammad, maka sebaik-baik orang yang mengadab aku huwallah. Allah yang mengadab, yang memberi adab Sayyidina Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang memberi akhlaknya itu yang melajari Allah. Amun hendak sampai adab kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, umpati aku jar Sayyidina Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ma'a rabbihi, beadab lawan Tuhannya. Ya Allah, mudahan diberi adab kita lawan Allah di setiap malam, di setiap siang, di per detik kita ya Allah, di setiap nafas kami ya Allah, di setiap pandangan yang kami pandang ya Allah, di setiap mulut yang terkeluar kalimat daripada kalimat kami ya Allah. Jadikan seluruh anggota tubuh kami zahir batin selalu beadab di hadapan Engkau ya Allah. Sembahyang aja kada beadab lawan Allah. Bebaju tuh ngalih bener kah? Bebaju koko tuh ngalih bener kah? Aku aja baju yang bercarik-carik nih itu sembahyang. Baju jubah kah? Baju gamis kah? Pakai ngalih kah memakai itu? Lebih ngalih mana ketika kita kada beadab lawan Allah? Itu bang setan, dia setan sudah. Bisa aja mengalih hijai kan pakai gamis itu, mengalih hijai kan pakai. Ada orang ke mall, ada orang ke tempat-tempat yang rame lah, ke laut misalnya kemana, supan dia pakai baju koko disebut wali kan aja. Amun orang kada supan tak buka aurat di mall situ nah, atau di lautnya kah, atau orang menyakiti hati baginda Muhammad nya kada supan kada. Masa kita supan hendak mempertontonkan baju baginda Muhammad? Ke mall pakai kopiah apa juga pakai gamis orang aja kan supan nih nyata buka aurat, pakai malah kita supan lah nama pakaian yang bagus nang ini pakaian syar'i kalau lah bebinian juga yang mendengar nah supannya ke mall nih berkerudung ya, banyak orang ada berkerudung, paculnya kerudung dia. Nah kayak apa kisahnya nih? Orang pertonton nah kan ketika kita masuk ke dalam mallnya kah, ketika kita di pasarnya kah, ketika di mana kah, pakaian baju yang paling kada sederhana bagus, pakai baju koko ada apa ini kena semut orang wali aja apa mana orang pertontonkan nih nah baju yang bagus pertontonkan, itu akhlaknya. Wabil khusus sembahyang kurai baju rigat bebau, baju berigat nang baju kaos nih itulah sembahyang lah, buku piah kada bejambul nah kayak orang hendak ke pasar nih hendak menghadap Allah nih. ya kalau lah
Nah inggih jadi si Furqanan. Furqan ini alim juga sekalinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ikhwanihi, dan saudara-saudaranya berakhlak lawan saudara kita semuslim seagama, berakhlak. Wa qabaila li ta'arafu tadi, supaya kita berakhlak, beradab. Mana Miskun Nasir? Supaya kita berakhlak juga lawan ding sanak kita semuslim. Adab kita lawan orang-orang muslim ding sanak kita, ingat akan yang pertama, berusaha pikiran kita itu, berusaha jiwa raga kita itu kayak apa caranya aku bermanfaat gasan ding sanakku di dunia lawan akhirat. Salah satunya kurai manfaat gasan ding sanak nih munikam tuh lah berdapat lawannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuh sakalnya inya baca salawat bermanfaat ngarannya, berkat kita berselawat, kawan baca selawat bermanfaat ngarannya nang itu. Tapi jangan di dalam WC lah, kajut kawan. Memikirkan kayak apa caranya aku bermanfaat gasan umat baginda Muhammad, gunakan kayak apakah. Baca selawat dulu lah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanan misalnya syarifai, makanan nih kamlon bari kawan nasi bungkus, nah selawat sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli alaihi. Kada tahu masalahnya itu dapat hidayahnya, harus turunan ke majelis gara-gara selawat itu aja 10 rahmat dapat yuk. Wa nafsihi, dan adab lawan dirinya. Ini kena dijelaskan Habib satu persatu. Adab kita lawan Allah, adab kita lawan sesama makhluk, adab kita lawan diri kita. Mudah-mudahan kita berataan beradab insyaallah, berakhlak baginda Muhammad, beradab dengan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada lain kita hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kampung kita tersebar akhlak baginda Muhammad. Ya Allah, kada kawa berataan pang ngalih berataan, tapi mudah-mudahan ainguhannya di kampung kita dapat jiwa insyaallah berkahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kampung kita menjadi kebanggaan baginda Muhammad, membahagiakan hati beliau fid dunya wal akhirah. Wa ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.